warga, Halo Minje. warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje. Wih, semangat banget nih pagi-pagi nih. Ketemu sama Ya, kita semangat, pagi-pagi harus udah semangat. ngegerebek Mas Aryami nih. Harus semangat dong. Iya. Lagi di mana Mas sekarang? Ini sekarang aku lagi di Ambon nih. Aku Oh, lagi lagi di di Ambon sekarang. Iya. Oke, mungkin untuk awal bisa diceritain dulu kali ya, Mas Aryami ini kegiatannya apa, biar nanti audiens yang denger lebih kenal gitu. Oke, boleh. Oke, jadi kenalin, nama saya Aryami. Jadi saya lagi ekspedisi bersepeda keliling Indonesia dan kebetulan sekarang lagi ada di Ambon. Jadi kemarin udah mungkin sekitar 28 provinsi dilewati dan udah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun. Wih, Dan sekarang masuk di Provinsi Maluku. Begitu. wah, keren banget loh, 28 provinsi ya Mas ya? 28 provinsi berarti sekarang provinsi ke-29 Maluku. Oke, Ya. oke. Itu dalam berapa lama tuh Mas, sampai 28 provinsi udah dilewatin dengan bersepeda gitu ya? Ya, dengan bersepeda. Karena Oke. emang sebenarnya basicnya jalan-jalan. Cuman karena emang sepeda menjadi alat transportasi yang pas lah gitu kan. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, nggak terlalu capek, nggak terlalu ini lah. Pokoknya enak lah kalau sepeda itu. Aku jalan udah hampir 3 tahun, ya 2 tahun 7 bulanan lah, 2 tahun 7 bulan. Ini berangkat dulu itu 2021 awal, ini sekarang udah pertengahan 2023. Ya udah hampir 3 tahun sih. Udah Lumayan. 3 tahun. Iya. Jadi ya ini berarti selama 3 tahun muter di 28 provinsi dengan sepeda gitu ya Mas? Ya, betul. Nah, apa sih nih dulu tuh yang menjadi dorongannya Mas Aryami untuk ayo deh mulai nih bersepeda nih keliling-keliling daerah-daerah di Indonesia tuh apa sih gitu motivasinya dulu? Boleh ceritain nggak? Jadi sebenarnya emang basicnya suka jalan tuh Mas. Sebenarnya basicnya suka jalan. Terus ya karena mungkin kalau pakai pesawat itu kan mahal gitu kan. Terus kalau pakai motor pun juga itu termasuk mahal juga, apalagi ke timur itu banyak nyebrang-nyebrang. Nah terus kalau backpackeran kayaknya apa ya, nggak terlalu menikmati banget gitu kan. Nah jadi saya milihnya bersepeda. Jadi awalnya kenapa saya bisa melakukan perjalanan kayak gini, ya banyak sih faktornya, tapi kayak faktor yang bener-bener saya rasain tuh ya, karena dulu tuh sering nonton film-film, bukan film sih, kayak acara-acara tentang inilah Indonesia gitu kan, tentang wisata-wisata alam Indonesia gitu, kulinernya. Nah, aku tuh pengen tahu gitu di daerah-daerah tersebut tuh ada apa aja. Aku juga pengen tahu kalau misalnya di pelosok-pelosok tuh kayak gimana orang-orangnya, terus makanannya kayak gimana. Nah, akhirnya ya udahlah pengen jadi dulu tuh 2021 awal yang tadi aku cerita itu 2021 awal aku resign, udah buat mulai perjalanan kayak gini. Jadi rute pertama itu kemarin dari keliling Sumatera dulu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 bulan, mulai dari Lampung sampai Aceh, terus pulang lagi dari Aceh sampai Lampung, terus dari Lampung balik lagi ke Pulau Jawa sampai terusin ke Banyuwangi, dari Banyuwangi ke Bali, NTB, NTT, Sulawesi, semuanya, Maluku Utara, Maluku sampai Papua. Terus balik lagi nih ke Maluku. Nah, jadi triggernya sih dari acara-acara TV sama YouTube sih, karena mungkin dulu belum banyak orang yang
yang kayak sekarang gitu kan, yang jalan-jalan kayak gitu. Jadi ada beberapa apa ya, referensi saya tentang orang-orang yang touring pakai sepeda gitu, yang dari luar negeri, yang orang-orang bule, orang lokal gitu kan. Jadi ya udah kepikirnya dari situ. Terus ya karena emang pengen tahu daerah-daerah tersebut gitu, daerah-daerah tersebut, dan mungkin ada sebagian orang yang mikirnya kalau di Sumatera itu orang-orangnya keras-keras, ataupun di Papua atau di Maluku itu orangnya keras-keras. Dan ternyata ya pas saya rasain ketika saya udah sampai di satu kota yang menurut orang tidak aman gitu kan, dan ternyata aman-aman aja gitu. Ya kayak mungkin dari orang-orang Maluku gitu kan, menurut sebagian orang itu wah ini orang Maluku gimana gitu kan, takut, serem. Ternyata setelah saya sampai di sini, saya disambut baik dengan keluarga di sini, dengan keluarga baru di sini kan, teman baru di sini, dan mereka juga ternyata welcome gitu. Nah jadi itu sih alasan kenapa saya buat memulai perjalanan kayak gini. Kayak gitu sih. Itu sih masih salah satu yang sebenarnya banyak sih faktornya, tapi itu sih yang membuat saya pengen jalan kayak gini. Jadi karena apa namanya, rasa ingin tahu bagian-bagian Indonesia lainnya gitu ya, dari Betul. dari lihat akhirnya sekarang bisa apa, jalan sendiri dan merasakan sendiri. Yang dulu cuma bisa ngelihat tempat-tempat yang bagus di TV atau di video, saya bisa datengin gitu ya, apa namanya, suatu kesenangan gitu kan, suatu kebanggaan buat diri gitu. Wah gila sih, dulu cuma bisa lihat di acara-acara TV, sekarang udah bisa sampai sini gitu. Duh, apa namanya, ikut seneng gitu, maksudnya walaupun cuma denger gitu, maksudnya kayak berasa gitu. Karena apa ya, memang Indonesia tuh segitu indahnya masih untuk dijelajahi gitu. Wah bener, indah banget. Dan itu mungkin kalau kita misalnya apa ya, kayak ngasih waktu buat keliling Indonesia 20 tahun juga kayaknya nggak bakal cukup gitu. Saking saking banyaknya, mulai dari kulinernya, mulai dari wisata alamnya, mulai dari orang-orangnya, wisata sejarahnya gitu kan. Ya saya juga nggak semua saya jelajahi juga gitu kan. Saya cuma beberapa tempat doang gitu, dan nggak kebayang aja itu kalau semuanya kita dapetin. Mulai waduh, itu di setiap kabupaten aja bisa ratusan wisata gitu kan, mulai wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, kuliner, banyak banget. Makanya ini kalau misalnya dikasih waktu 20 tahun aja, itu kayak nggak bakal cukup buat keliling Indonesia. Aduh. Nah, dari sekian kan dari tadi Mas Aryami ini udah apa ya, ngasih tahu gitu ke Minje, apa dari segi kuliner, dari segi budaya segala macam, memang segitu kayanya Indonesia ya, dan indah gitu untuk disaksikan secara langsung dan dirasakan secara langsung. Menurut Mas Aryami nih, setelah tiga tahun mengelilingi 28 provinsi nih, apa nih, daerah mana nih gitu yang menurut Mas Aryami, wah ini harus banget dijajaki sebelum kita mati misalnya gitu bahasanya. Provinsi apa yang paling buat apa ya, soalnya hampir setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Mulai dari wisata alamnya, mulai dari budayanya, mulai dari kulinernya, dan saya bilang bisa itu tuh hampir semua rata-rata yang bagus-bagus semua gitu kan. Bagus banget gitu. Ya kayak mungkin Pulau Sumba gitu kan di Nusa Tenggara Timur, itu salah satu pulau yang menurut saya bagus banget sih gitu kan. Mulai dari orang-orangnya, mulai dari wisata alamnya. Di sana tuh kita bisa ngelihat kuda berkeliaran di mana-mana gitu kan. Yang biasanya kalau di Pulau Jawa kuda dikandangin gitu kan, kalau nggak dimasukin ke apa gitu. Kalau di sana tuh emang dilihatkan gitu. Dan itu wah gila sih, kayak apa ya, kayak emang ya Indonesia Timur banget lah gitu. Dan itu mungkin salah satu daerah yang pengen saya datengin lagi gitu kan. Tapi kalau ngomongin daerah mana yang pengen saya datengin lagi sih, semuanya sih ya, cuma salah satunya sih Sumba. Oke, banyak banget.
Sumba ya, mungkin salah satu yang bagus. Sebenarnya bagus bener. Minje setuju banget karena setiap Indonesia itu punya tadi ya karakter dan ciri khas masing-masing. Iya, Nah, benar-benar mm, kita mau cari apa gitu kan. Labuan Bajo bagus, Bali bagus gitu kan. mm. Terus oh, Banda Neira bagus, Wah, oh banyak banget. Tapi keban ya itu kan karakter sendiri kan gitu. Kita maunya kayak gimana gitu wisatanya gitu. Banda Neira udah lewat berarti Mas ya, udah ke situ. Ya, udah. Nah, itu selalu terngiang gitu ya kalau Menjadi Banda Neira itu ya. bucket list juga kayaknya. Kalau apa yang lagi umum nih di anak-anak sekarang nih kemarin sempat lihat di tren TikTok juga kalau ke Banda Neira itu kan orang biasanya kalau pergi itu untuk pulang lagi gitu ya. Kalau ini Mm-mm. apa kita pergi ke Banda Neira itu ya udah itu rumah gitu. Oh iya. Ya bisa tuh. Lagi rame juga. Nah, tapi ini selama selama muter-muter apa Nusantara nih, apa sih Mas yang paling apa ya, paling mungkin apa ada kendala gitu, maksudnya kayak apalagi bersepeda gitu, maksudnya secara yang pernah dihadapi itu kayak gimana sih Mas? Pengen tahu gitu Minje bisa diceritain nggak? Sebenarnya kalau kendala terbesar itu nggak ada sih kendala terbesar. Cuman ya kalau kayak oh ada kendala terbesar tuh panas mungkin. Mungkin panas ya karena kalau udah ketemu panas tuh waduh dehidrasi lah pagi ini naik sepeda gitu kan. Terus Mm-mm. kalau ketemu kalau tanjakannya aja sih nggak jadi masalah, tapi kalau ketemu tanjakan sama panas itu jadi aduh kolaborasi yang sangat bagus itu. Jadi tapi kalau kendala terbesar sih ya sejauh ini sih nggak ada ya karena kan kita udah memilih jalan kayak gini, Mm-mm. untuk jalan kayak gini ya kita harus menerima semua masalah yang akan kita hadapi di perjalanan. Mungkin kalau saya karena bawa sepeda jadi mungkin trouble sepeda itu udah jadi bagian dari perjalanan Yes. gitu kan. Terus kalau misalnya kayak gitu sakit pun juga ya itu udah jadi bagian dari perjalanan. Jadi kalau saya sih nggak terlalu menghiraukan kendalanya apa Mm-mm. gitu. Mungkin ya itu sih yang paling sering ngeluh tuh aduh kok panas banget gitu kan kalau di jalan, beli kalau stres kan. Jadi kalau sejauh ini kayak sepeda rusak ataupun misalnya ya sepeda trouble atau misalkan kita sakit atau apa gitu saya Mm. masih bisa menerima kayak gitu sih. Tapi ya sejauh ini sih kendalanya ya itu paling panas sih. Mm. Panas Indonesia gitu ya. Kalau ini kan tadi kendala nih. Kalau tadi kan udah bahas nih secara Indonesia tuh indah-indah dan tempatnya tuh bagus-bagus gitu ya. Pernah nggak sekali gitu ngalamin selama muter-muter gitu, pernah nggak ngalamin sekali momen mencekam gitu? Wah gitu lewat sini gitu. Pernah nggak Mas? Enggak sih ya enggak ya nih dulu dulu pernah kemalaman di Kepulauan Riau sama di Aceh itu juga ya nggak ada sih nggak ada karena saya nggak bukan tipikal orang yang ini ya yang Menghiraukan. kayak yang menghiraukan. Jadi ya udahlah jalan-jalan aja gitu kan. Hmm, Toh kita juga niatnya tuh. aman berarti ya. Itu kalau masalah itu. Berarti sekarang ini kegiatannya Mas Aryami fokus di keliling dan menikmati hidup sebagai pesepeda yang Iya, keliling Nusantara aja nih ya. iya masih bersepeda nih nggak tahu nih sampai kapan nih. Kan mungkin banyak nih apa namanya audiensnya 3J nih sering mungkin pengen tahu dan pengen nanya langsung gitu mumpung ada kesempatan gitu lewat Minje pengen tahu nih Mas kalau dari sisinya Mas nih kan eh sekarang ini lagi fokus apa muter-muter Nusantara segala macam nih berarti untuk dari Mas Aryami sendiri ini menjadi sebuah profesi kah atau apa nih gitu? Tergantung sih kita kita pengennya kayak gimana gitu. Kalau misalnya emang kita pengen sebenarnya nggak bisa jadi profesi ya. Iya karena balik lagi sih kita awalnya itu mau ngapain dulu nih. Hmm. Saya emang kita pengen keliling jalan-jalan gitu kan, touring lah ibaratnya. Hmm. Ya kita touringnya mau berapa lama, mau berapa waktu gitu kan. Kalau misalnya emang lama-lama ya kita harus pikirin matang-matang gitu kan. That's right. Kan di jalan juga
di jalan juga pasti kita tuh makan, terus pasti ngeluarin akomodasi buat penyeberangan ataupun Mm-mm. misalnya ada trouble motor atau sepeda gitu kan. Nah itu kita harus persiapkan matang-matang gitu kan ya. Hmm. Setidaknya kita ada bekal lah gitu, harus ada bekal buat di perjalanan gitu kan. Nanti terlepas di perjalanan kita itu bakal ketemu apa ya, bakal ketemu jalan untuk itu bisa menjadi profesi ya syukur gitu, tapi kalau enggak ya udah gitu, nggak apa-apa gitu kan. Dan menurut saya sih hobi yang menjadi pekerjaan itu ya emang menyenangkan gitu kan, Benar. eh, tapi bakal bingung kita cari hiburannya gitu, karena kan biasanya kita tuh kalau jalan-jalan kan itu hiburan kan, bukan Mm-mm. jadi pekerjaan gitu. Tuh. Nah, jadi ketika kita udah menjadi profesi atau pekerjaan itu pasti itu bakal bakal bingung gitu, Mm-mm. bakal bosen juga, bakal jenuh. Jadi kita harus pinter-pinter cari hiburannya apa gitu, dan tidak seenak yang dibayangkan kita bisa Mm-mm. mendapatkan kesempatan hobi yang menjadi pekerjaan itu, begitu. Jadi ya harus pinter-pinter sih cari hiburannya. Makanya Mm-mm. dari awal kita harus tahu dulu nih, kita mau perjalanan ini tuh mau dibawa kemana gitu kan. Kalaupun emang dijadiin profesi ya kita harus persiapkan matang-matang dari awal gitu kan. Mm-mm. Tapi kalaupun emang have fun aja, cuman misalnya perjalanan 1 bulan lah gitu kan, keliling Sumatera gitu kan, oke lah masih bisa gitu, pulangnya balik lagi ke apa namanya, ke kebiasaannya gitu, ke kerjaannya gitu. Tapi kalau memang udah diniatkan dari awal, udah keliling Indonesia bisa jadi pekerjaan, pengen udah ninggalin kerjaan gitu, tapi dengan tidak kita membawa bekal, dengan tidak membawa persiapan, ya itu apa namanya, bunuh diri baca kan itu. Kita ya harus persiapan dari awal begitu. Tuh. Benar, benar, benar. Jadi mesti tahu dulu nih, apa namanya, purpose-nya kita apa gitu ya, Betul, pada betul, diri betul, betul, sendiri betul. gitu. Setuju, setuju banget sama Hmm. Mas Aryami. Nyambung nih Mas, tadi kan sempat bahas kalau apa namanya, eh selama mengelilingi provinsi-provinsi ini, yang paling sempat dirasa itu kendala panas gitu ya. Maksudnya kan itu berarti dari segi pakaian gitu juga ya. Hmm. Nah, menurut Mas Aryami ini pakaian yang seperti apa sih kalau apa pesepeda gitu, apalagi yang udah kilometernya jauh gitu. Yang paling cocok atau yang paling nyaman buat Mas Aryami itu yang seperti apa? Kayaknya, kayaknya boleh nih 3G kalau mau support bisa. Padahal Minju tuh maksudnya tadi apa nanya dulu yang nyaman gimana. Ntar baru kita kasih nih coba pakai. Bisa Mas, Boleh bisa nih Mas. kayaknya buat boleh nih kayaknya buat naik trip gitu kan ya, lumayan gitu kan, karena saya juga bukan cuma naik sepeda aja, naik gunung juga, jadi butuh 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 baju yang emang nyaman dipakai gitu kan, kayak jersey Boleh, jersey gitu kan, jersey jersey gitu kan enak tuh, jadi kalau udah keringetan cepet keringnya, terus boleh. kan besok pakai lagi gitu. Kalau kaos kan kalau katun bahannya kan lama Mm-mm, gitu kan, lama bener. kering, kayak gitu itu kan enak tuh dipakai. Ya mungkin 3G bisa lah itu kan, sekalian sama akomodasi. Kalau kalau 3J kan banyak juga nih Mas yang apa desain-desain kita tuh yang batik-batik tuh. Cocok tuh kalau dipakai keliling Indonesia. Jadi Indonesia banget nih Mas Aryami nih. Boleh tuh, waduh apalagi udah Bisa pas banget. banget mas saya, pas lah itu Wah, kolaborasi 3G dan namanya ini perjalanannya cerita negeri kan, jadi 3G X cerita negeri, wih, boleh banget itu. waduh, Aduh, pas banget itu, pas. apalagi ada, ya apalagi udah sama produk sama akomodasi. Ini nanti teman-teman yang dengerin ya, yang setuju Mas Aryami apa cerita tadi apa cerita cerita negeri. Iya cerita negeri X3J yang setuju ketik satu di bawah. Tapi tenang, tapi Oh, tenang, tenang Mas. Kalau kalau untuk Mas Aryami pasti nanti dapat spesial dari 3J nih untuk apa? Untuk Mas Aryami nih supaya nyobain juga. siap, siap. Terima kasih banyak. Ini info nih mas, kan aku Hmm. nanti mungkin sekitar bulan bulan depan lah, September atau Oktober awal itu mungkin nanti bakal next trip ke keliling Kalimantan nih kan. Mm-mm. Siapa tahu
ini kan 3G mau mau support gitu kan boleh. Boleh, boleh. Boleh nanti Bercanda Minji. mas, bercanda. Nanti Minji sampein ke tim ini Mas Aryami tolong disupport ya karena sudah 29 provinsi yang dilewati. Jadi harus Siap, kita siap, dukung. siap. Boleh tuh. Nanti kita bicarakan Mas. Aman, aman. Harusnya aman. Jadi Oh, nanti apa namanya? Langsung ditulis aja di bajunya gitu ya. Aryami betul. 29 provinsi. Ya, apa namanya? Siapa tahu bisa menjadi bagian dari perjalanan saya gitu mas, Sih. perjalanan kita. Bisa aja Yang ngejilat. benar-benar. Enggak ngejilat loh. Sama-sama. Boleh, boleh. Ya, oke. Ini berarti secara pakaian berarti yang nyaman tuh untuk yang Mas Aryami sendiri pakai tuh ya mungkin dry fit gitu ya. Jadi nggak gampang Ya, Dre. panas gitu ya. Betul. Oke, most times berarti secara pakaian seperti itu. Mumpung nih bahas-bahas panas dan cuaca gitu ya. Kan ini lagi rame banget nih Mas nih tentang polusi gitu ya. Polusi Hmm. udara gitu di beberapa bagian di Indonesia gitu, terutama Mm-mm. Jabodetabek gitu ya. Nah, ini aku mau nanya secara umum aja sih kepada Mas Aryami gitu sebagai pelaku pesepeda gitu ya. Jadi gimana nih gitu maksudnya kan orang udah maksudnya gimana nih maksudnya apa pesepeda ini tetap ya udah bersepeda aja walaupun polusi atau memang satu-satunya solusi untuk mengatasi polusi adalah bersepeda atau kayak gimana nih tanggapannya Mas Aryami tentang situasi ini? Kalau menurut saya sih kayak gimana ya? Kita percuma nih kayak berkuar-kuar di sosial media, di dalam diri kita. Ah ini polusi udah nggak enak banget misalnya Hmm. di Jakarta, di Jabodetabek gitu kan. Kita cuma bisa berkuar-kuar di sosmed ataupun kita di diri kita sendiri, tapi kita nggak ada aksi sama sekali gitu. Itu sama aja halnya bodoh gitu kan. Nah, yang kalau kata saya sih ya itu aksi dulu gitu kan. Ya udah tahu polusi udara sekarang lagi buruk gitu kan di Jabodetabek contohnya gitu. Ya kita sadar diri ya gitu kan. Kesadaran diri ya mulai mulai meninggalkan, ya jangan meninggalkan sih, mulai mengurangi memakai kendaraan pribadi gitu kan, udah mulai apa namanya, pakai kendaraan umum gitu kan, ataupun kita bersepeda itu kan salah satu mengurangi polusi juga kan. Karena kan eh, kita tahu kalau di Jabodetabek tuh apalagi motor mobil tuh kan macetnya minta ampun kan. Kalau udah ngelihat traffic di Jabodetabek tuh, waduh lumayan juga gitu, Hmm. lumayan kayak bikin kita lihatnya kan. Hmm. Nah itu ya dari sisi itu aja kita peduli kalau ya udah dengan kita keseringan bawa motor pribadi atau bawa mobil pribadi ya kita bakal ngedukung polusi udara ini lebih buruk gitu. Ya udah Hmm. dari kesadaran kita dulu gitu. Ya udah kita mah pakai kendaraan umum lah, misalkan udah banyak ada KRL lah, ada Transjakarta lah gitu kan, ada MRT lah gitu kan. Terus ya sekarang apa namanya kayak jalur sepeda udah banyak juga, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa berkuar-kuar di sosmed ya sama aja gitu kan, nggak bakal berubah juga polusinya gitu kan, malah makin buruk gitu kan. Itu jadi ya balik lagi sih ke sadaran kita sendiri gitu ya. Apalagi ya kalau menurut saya sih sepeda itu adalah alat transportasi yang emang bener-bener pas banget gitu buat ya kita, buat kerja, buat jalan-jalan, buat olahraga itu aduh udah pas banget gitu sepeda. Kita mau cari senangnya bisa dapat, kita mau cari sehatnya dapat, kita mau cari silaturahminya dapat gitu kan. Apa namanya? eh Kayak udah jadi apa ya? Kalau kalau menurut saya sepeda jadi kayak temen perjalanan, karena emang setiap hari udah kayak sepedaan sepedaan kemana-mana begitu. Hmm. Jadi aksi ya, aksi lah gitu Ya, maksudnya. Jangan cuma ya, berkuar-kuar di sosial media polusi nih, tapi aksi dari masing-masing individu kita gitu.
Ya, Tuh jadi ya guys, dengerin guys. kalau berkoar-koar kan. Ya begitu. Betul, Ya betul, ini betul, betul. menurut pandangan saya ya, jangan apa namanya, jangan di apa gitu kan, ini menurut pandangan saya. Boleh Setuju ya loh. udah, ya setuju Boleh. syukur, enggak ya udah. Benar. Benar. Boleh. Berpendapat selagi mengajak ya. Kan ini Mas Aryami juga mengajak gitu untuk ya kita harus ngambil aksi nih, jangan cuma ngeluh polusi kayak gini, polusi kayak gitu gitu. Jadi Ya ya sedangkan kita masih masih pakai yang menghasilkan polusi juga, sama aja kan. Jadi memang harus sinkron nih semua nih ya, berkolaborasi gitu ya untuk melawan polusi ini, baik dari kita masyarakat. Ya, enggak. Betul. Baik dari kita masyarakat ataupun pemerintah gitu. Gimana Mas? Enggak setiap hari juga ya, seminggu 2 kali lah, seminggu sekali lah gitu kan, kita ke kantor pakai pakai fasilitas umum gitu kan, nggak setiap hari juga kan, itu seenggaknya sedikitnya kita membantu lah gitu. That's right. Gitu sih. That's right. Betul. Nah, kayaknya kita ngobrol kan udah lumayan nih Mas ya, udah 20 menitan lebih nih. Seru banget soalnya dari tadi nih bahasnya tentang Indonesia lah, isu sosial juga tadi kita bahas gitu kan, tentang apa background dari Mas Aryami juga kita bahas nih. Aku pengen Minje nih pengen nanya nih untuk closing, setelah melewati banyaknya perjalanan nih dari seorang Mas Aryami gitu, apa sih yang pengen disampaikan gitu kepada khalayak umum gitu dari Mas Aryami gitu setelah sudah melewati banyak perjalanan ini? Apa yang pengen Mas sampaikan gitu? Jadi kalau kata sih jangan takut untuk memulai ya gitu kan. Dalam hal apa gitu kan, mulai dari perjalanan kayak gini gitu, ataupun mengambil keputusan atau apapun itu, ya jangan takut untuk memulai gitu, karena saya juga berangkat dari ketakutan juga awalnya gitu kan. Dulu resign kerja terus bingung mau ngapain, akhirnya udah buat memulai kayak gini. Awalnya sih takut juga, tapi setelah saya sekarang udah hampir 3 tahun di perjalanan, ternyata tidak ada hal yang saya sesali selama perjalanan gitu, karena di situ saya dapat banyak teman-teman baru, keluarga baru, pengalaman baru gitu. Jadi di rasa ketakutan itu saya bisa dapat hal-hal atau experience baru gitu, pengalaman baru yang saya belum pernah dapetin gitu selama mungkin kalau nggak ambil keputusan ini nggak bakal dapat nih momen-momen seperti ini, begitu sih. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Ya, betul. Ya, betul. Keren banget. Thank you banget nih sebelumnya nih untuk Mas Aryami, pagi-pagi udah kita grebek. Ya, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama juga buat Minje dan Trigi. Semoga doa-doa kita semoga bisa terkabul ya. Kolaborasi. Amin. Semoga perjalanan Mas Aryami juga lancar ya nanti. Kalau nyambung sama 3J. Siap. Boleh ditunggulah info, ditunggu kabar terbaiknya sih. Iya. Semoga nanti gitu ya bisa full 34 provinsi dan membagikan banyak lagi pesan-pesan dan cerita-cerita yang lebih inspiratif ya ke teman-teman yang lain. Mas, thank you banget sekali lagi. Minje ucapin buat Mas Aryami, sukses terus, lancar. Dan iya, selamat siang Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you.